Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Kamu apa sakit perut? Lagi dapet? Sakit, lagi hamil tapi sakit banget Mas. Hamil lagi sakit? Aduh. Aduh sakit, aduh ya Allah. Aduh. IP harusnya introspeksi, kenapa IP bisa sakit perutnya, megang-megang perut terus. Kenapa harus introspeksi? Iya. IP ingat, mungkin IP sering bilang perut host buncit. Kalau dijadikan sinetron ini berjudul Azab. Menghina perut buncit. Menghina host yang satunya perutnya buncit. Panjangnya Pak. Ayo. So tahu Mas Bedu. So tahu. Ini bisa jadi IPA sakit untuk menghapus dosa-dosa IP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya dosa. Punya mah pasti mana manusia. Damang Beduk. Alhamdulillah mah. Katanya IP yakin banget tuh mah kalau IP sakit itu adalah penghapus dosa IP. Kalau mau dosa dihapus sekali nih sakit sepanjang tahun. Nyumpahin gak boleh. Iyalah, lagi kan sok yakin benar. Apakah betul seperti itu mah bahwa sakitnya IP adalah penghapus dosa? Yang namanya sakit macam-macam. No. Tidak semuanya penghapus dosa, tidak semuanya ajab, tapi tergantung kondisi orang yang sakit. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui mah. Apakah sakit itu sebagai penghapus dosa atau sebagai azab? Semua lu gaya begitu kok. Apakah seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apakah yang namanya sakit menghapus dosa kita ataukah itu ajab? Semua manusia hidup di alam dunia tanpa kecuali suatu saat pasti kena musibah, kena ujian. Iya atau iya? Iya. Musibah ada yang hasanat, ada yang sayyi'ah. Hasanat ini baik, jabatan naik, gaji banyak, bini cantik, suami ganteng, rumah megah, mobil, gelang sampai diketek, dan seterusnya. Ini ujian. Ada ujian yang sayyi'at, yang buruk. Di PHK, kena corona, rumah kebanjiran, ketimpa pohon kelapa, tuh. Keluarga sakitan. Biasanya manusia diuji dengan hasanat, jarang yang lulus. Diuji dengan sayyiat, justru banyak yang lulus. Kata Bedu, kata Ipah, sakit lu kena azab tadi bilang begitu. Iya mah. Punten. Musibah itu 3 kelas. Lihat kelas yang mana kita. 1, musibah itu ujian. Tahu ujian? Tahu mah. Kalau lulus, naik nggak? Naik kelas. SD, ujian, lulus SMP. Ujian, lulus SMA. Ujian, lulus S1, S2, S3. Kalau lulus. Iya, kalau lulus. Makanya kalau kita dapat ujian dari Allah, wajib lulus, biar naik. Ini ujian. Coba Bedu sama Ipeh lihat Al-Baqarah 155, 156. Mamah yakin kalian apal. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Udah pada hafal kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru roji'unya doang. Aduh ya Allah. Yang namanya manusia kata Allah suatu saat diuji oleh Allah.
dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar berbeda sama orang sobar. Tuh. Ujian. Ujian mah. Harus lulus. Tapi ujian diberikan oleh Allah dari orang terdekat. Contoh, dalam rumah tangga. Suaminya baik banget, istrinya centil. Ada? Ada. Istrinya baik banget, suaminya nggak boleh lihat cewek. Bening, ngeceng itu sebelah mata. Ngeceng. Ada keluarga suami istri baik, anak pertama ngelawan, anak kedua, anak ketiga. Yang lain lagi, suami istri, anak semua baik, bapak kandung nyebelin, mak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Ada lagi semuanya baik, mertua nyebelin. Ada nggak? Ada, Ma. Ipar nyebelin, menantu minta dijitak, sopir nyebelin, pembokat nyebelin, tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin, penyakit nyebelin. Tuh, harus lulus. Satu. Yang lulus siapa? Orang yang sabar. Tiap ada musibah, dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ujian. 2. Yang namanya musibah adalah teguran. Bedu, Ipah, Agus, Asrul, semua kalian punya anak. Anak kalian nurut, nggak pernah bengal, nggak pernah ngelawan. Mamah tanya, dimarahin nggak? Enggak. Enggak dong. Ditegor nggak? Enggak, Ma. Ma. Sekarang tuh anak main becek, ceblong. Mana pembantu lagi nggak ada karena nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Tuh anak, main tanah di ubin. Bedu mana capek pulang siaran, mana ngurus orok, mana yang ini rewel habis sunatin, yang ini becek, kira-kira ditegor nggak? Tegur Ditegur. pasti, Pak. Artinya, kalau kita sakit, boleh jadi teguran dari Allah. Wa ma asobaka min hasanatin pamin Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsik. Nanya, kenapa saya sakit? Apa makanannya salah? Apa terlalu kenyang? Apa ada yang haram termakan oleh saya? Apa hak orang diambil oleh saya? Apa gaji pembantu nggak pernah digajikan? Apa teman kantor tadi padahal mah sebetulnya mah kita yang ngajak, karena kita curang, kita pulang, dia yang bayarin, dia sakit hati. Tegur. Makanya berkaca. Nah, yang ketiga itu ajab. Ajab itu diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim ajab oleh Allah. Blok. Masya Allah, ini yang paling dahsyat. Seandainya ada orang yang sakit dan pasti suatu saat dia sakit, Rasul bersabda, jangan dia berputus asa daripada rahmat Allah. Rasul menyatakan, yang namanya semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Cuman yang harus kita sadari, kadang-kadang obatnya ini belum ketemu. Maaf, kita ini bertiga sakit. Iya. Sakit flu misalnya, batuk dan seterusnya. Datang ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama, obat batuknya sama, obat flu-nya sama. Mama tanya kalian, sembuhnya bareng nggak? Belum tentu. Enggak. Beda-beda. Beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Tapi yang jelas, yang namanya orang sakit, kalau dia sabar, dia bersyukur dengan nikmat Allah, dia banyak berzikir, menghapus dosa. Makanya jangan marah kalau kita sakit. Alhamdulillah. Ketika kita sakit, bisa menikmati betapa bahagianya kalau saya sehat. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta hamma yahummuhu illa kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa kalian dari wabah, dari penyakit, kegundah gulanan hati, kesedihan hati, kecuali menghapus dosa. Benar tadi kata Ipah? Mana penyakit yang menghapus dosa? Kalau orang yang punya penyakit bersabar, mensyukuri nikmat ya Allah. Alhamdulillah selama ini diberikan kesehatan. Pergi ke dokter, resepnya ditebus, diminum, ikutin anjuran dokter, banyak berzikir. Nah, ketika orang tadi diberikan penyakit oleh Allah, Allah panggil 3 malaikat. Hei malaikat, ambil sari wajahnya, hanyutkan ke laut. Yang tadinya seger, pucat. Jadi pucat. 2. Hai malaikat, ambil kekuatan tubuhnya, hanyutkan ke laut. Yang tadinya gagah perkasa, letoy, Lemah. mengpelehe lemes.
Mulai. 3. Hei malaikat, ambil dosanya, hanyutkan ke laut. Kalau orang yang sakit tadi sabar, mensyukuri nikmat, banyak zikir, datang kesembuhan. Hei malaikat, kembalikan sari wajahnya. Kembalikan kekuatan tubuhnya. Dosanya biar nganyut di laut. Makanya kalau sakit jangan rewel, itu menghapus dosa kita. Tapi jangan lupa, kalau kita sakit jangan berdoa, ya Allah, nggak kuat rasanya, mati aja mati. Ya Allah. Salah. Salah. Ada nggak yang begitu? Ada mah. Yang salah ada lagi. Mama, dosa nggak saya? Kenapa? Mertuanya sakit, udah terkapar sekian bulan, pup di situ, pipis di situ, kata mantunya, ya Allah, berikan yang terbaik buat mertua saya. Melunjak, nyumpahin. Ya Allah. Ini tidak boleh. Karena kata Rasulullah, kalau kita berharap mati itu salah, artinya putus asa, kerjaan orang kafir. Ya Allah. Baik. Jadi di balik doa berikan yang terbaik sebenarnya ada harapan, ya udah mati aja lah gitu kali ya. Salah. Salah tuh. Kenapa Rasul mengajarkan kalau kita sakit dilarang minta kematian? 1. Kalau kita selalu berakhlak baik selama ini, menolong orang, hablum minallah jalan, hablum minas jalan, artinya kita melanjutkan kebaikan kita. Amin. Amin. Kalau kita orang buruk, banyak dosa, masih ada kesempatan taubat kepada Allah, lalu perbaiki kehidupan kita dengan yang lebih baik. Itu makanya jangan, ya Allah nggak sanggup, mati aja mati. Salah. Salah. Itu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Lemes amat sakit. Rumah Mama Dede. Kayak orang belum sarapan. Udah jam 8 lewat nih. Masa belum sarapan sih? Bagaimana? Ma. Bukan buat sarapan. Berarti sakit baru bisa dibilang menembus dosa kalau kita banyak bersyukur, banyak mensyukuri berzikir. nikmat Allah dengan selama ini sehat. Caranya bagaimana? Lihat diri kita. Lamaan sehat, lamaan sakit. Lamaan sehat tuh, Lamaan Ma. sehat, Ma, alhamdulillah. Lihat diri kita. Lamaan kenyang, lamaan lapar. Lamaan kenyang mah, lapar sebentar doang. Pernahkah kita telanjang gara-gara nggak punya baju? Nggak pernah, Ma. Itu dia. Cuman manusia karena digoda oleh setan, kalau kita penyakit, ya Allah kenapa sih nggak sembuh-sembuh ya Allah? Aduh, itu kemasukan setan. Artinya dia tidak sadar bahwa dia seorang makhluk oleh Allah diberikan ujian berupa penyakit untuk menghapus dosa kita, memperbaiki kelakuan kita di masa yang akan datang. Itu gunanya kita diberikan sakit. Nah. Koreksi diri. Padahal betapa baiknya Allah ya masalah kita ya, Ma. Iya. Kalau kita kan berbuat baik banyak, berbuat salah sekali aja, yang diingat kesalahannya. Kesalahannya. Terus. Itu salahnya manusia. Kalau kita kalau sama Allah, kita berbuat salah banyak. Padahal Sobat sekali Allah langsung. berikan nikmat luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmatku nggak akan Nggak terhitung. terhitung. Mata bisa ngedip, mulut bisa ngomong, hidung bisa mencium, nikmat. Mama punya teman dulu, usianya 40-an tahun, 4 tahun nggak bisa nyium. Ya Allah. Hilang indera penciuman. Dia pernah jatuh dari motor, saraf hidungnya mungkin ya, bagaimana nggak ngerti. Tidak pernah mau cium bau got kek, mau Bau bau wangi. apa kek. Nggak kecium ya, Ma? Tidak, wangi ke apa enggak. 4 tahun berbuat kemana-mana, diurut depresi. Alhamdulillah suatu ketika, dia pulang ke rumah, masuk teras rumah, begitu pintu dibuka. Ya Allah, bau sayur sop. Kecium sama dia harumnya kambing yang baru matang, kemudian wanginya bawang goreng, langsung dia makan dengan lahapnya. Bayangkan dari penciuman aja membuat kita lahap. Nikmatnya Masya Allah ya. Itu nikmat. Kadang-kadang kalau lagi ada lupa kita. Iya. Makanya nikmat Allah begitu banyak. Itulah kenapa sehat kita, kan lagunya Opik. Mempeng sehat sebelum Sakit. mempeng kaya sebelum Miskin. mempeng senggang sebelum Sempit.
mengpenghidup sebelum Mati. mengpemuda sebelum Tua. Yuk manfaatkan sebaik-baiknya, karena kata Allah dalam Al-Quran, kalau ada manusia tidak memanfaatkan hidup di jalannya Allah ridho, begitu dia mati nawal sama Allah. Ya Allah, berikan kesempatan hidup walaupun hanya sesaat untuk memperbaiki kesalahan saya, dan itu tidak akan terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, yuk manfaatkan hidup kita di jalannya Allah ridho. Nah, Mah, termasuk nggak orang yang sakit tapi dia tidak mau minum obat, nah misalnya ada obat nih banyak gitu tapi dia nggak mau minum itu, mah itu bakal dihapus nggak dosanya mah kalau misalnya seperti itu? Tiap orang daya tahan tubuhnya berbeda. Mama ambil Kekebalan contoh. tubuhnya ya, Ma. Dan kita tahu kekuatan tubuh kita. Mama ambil contoh. Pada pegel ya. Nggak enak. Alhamdulillah. Bikin teh ngagolak. Panas, secangkir nih, gulanya sesendok munjung makan. Aduk, minum. Alhamdulillah, keluar deh keringet. Cabutin deh tuh rumput, nyapu kita halaman, ganti tuh pot bunga. Banyak yang bisa kita lakukan. Halaman kita sikatin, ambil selang, hilang penyakit. Yang salah mana? Aduh. Yang nih badan. Ya Allah, gak enak badan. Ambil selimut, keredongan, diam di kasur. Saya jamin makin sakit. Karena apa? Terlalu mengasihani diri sendiri. Kita tahu kemampuan kita. Oke? Orang tua kita. Mama deh yang orang kampung. Iya, Ma. Bapak Mama meninggal usia 92. Mak Mama meninggal usia 97. Kenapa? Yang mereka makan tidak terkontaminasi dengan zat kimia. Iya, betul. Orang kampung kan? Iya. Makan singkong, Ambil, makan cabut dari kebun. makan jagung, makan ikan, ayam dari kebun. Kalau mereka keramas, itu pohon padi dibakar. Lidah buaya. Iya nggak? Ayamnya juga ayam kampung. Jadi, Perang itu mah, perang namanya. jadi tidak terkontaminasi dengan zat kimia. Sekarang kenapa kita banyak penyakit? Itu dia. Zat Dari kimia makanan. dimasukin ke tubuh kita. Bikin bolu pakai pengembang, bikin bolu pakai pewangi. Zat kimia itulah yang merusak ginjal kita. Bikin bolu pakai developer. Pengembang. Pengembang. Nah, Ma. Ma, misalnya nih, Ma. Ibu lagi diabetes gitu kan ya, Ma. Nah, itu kan diabetes dia ada obat rutin tiap hari harus diminum. Betul. Nah, dia tidak mau minum itu, Mah. Malahan dia makan aja segala macam sampai sakitnya itu nggak berhenti mah, nggak hilang. Terus, Ya, nyambung. Ipa sampai mikir, aduh ya Allah, jangan-jangan ini azab apa gimana ya? Gitu, Mah. Jangan, kamu salah. Dilarang sama sekali juga jangan. Tapi yang tidak boleh berlebihan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum kalian jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan berlebihan. Ayo mah makan. Jangan banyak-banyak ya, segini aja. Jangan ipeh larang. Justru mama yang sudah tua merasakan. Kalau kita dilarang makan yang gue doyan, gue jadi sakit beneran. Iya. Bener nggak? Bener. Betul, Mah. Nah, Yang tidak boleh berlebihan. Kalau sampai dia punya anggapan, misalkan dia lagi sakit nih, sakit. Dia berpikir bahwa sakit diantaranya adalah penebus dosa. Biar aja sakit-sakitan aja terus mah. Enggak. Manusia punya kewajiban berusaha, bekerja sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kayak tadi kita udah ke dokter, beli obat, diminum, kan semuanya nggak bareng. Iya nggak? Karena kalau kita beli obat juga suka ada tuh mah tulisan bahwa khasiat pada setiap pasien berbeda-beda gitu. Ada emang? Ada mah. Kalau obat-obat yang bukan dengan jual di warung gitu mah, obat-obat khusus lah gitu. Bahkan maaf, mama punya ponakan yang dokter, dia mengatakan sebetulnya kalau kita makan asupan makanan tiap hari sudah cukup, tidak perlu kita makan vitamin. Karena tubuh kita terbatas, inilah yang masuk dalam tubuh gitu. Jadi imun kita sudah ada sebetulnya, Mas. Sudah ada produksi sendiri lah vitamin. Justru gitu, kalau kebanyakan kita vitamin ini, ginjal kita keberatan, nggak bisa nyaring. Iya, berat beban dia gitu. Jadinya sakit ginjal. Benar. Gitu. Nah, yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Baik, Mah. Nah, Mah, ini ada orang diinfus, Mah. Diinfus gitu kan nggak bisa gerak, Mah. Terus disaranin sama dokter, jadi istirahat di tempat tidur. Nah,
Nah, dia alasan nggak mau sholat karena maksudnya aku nggak bisa kemana-mana gitu, mau wudhu susah segala macam gitu. Akhirnya dia nggak sholat sampai dia sembuh gitu. Itu dosa. Yang namanya sholat. Ya. Perintah Allah yang hebat luar biasa, berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika Allah perintahkan haji cuman ayat. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Allah perintahkan zakat cuman wa'atuz zakat. Allah perintahkan puasa cuman ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi ketika sholat langsung rasulnya diundang ke arah Allah satu. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin, paman tarakaha faqad hadamadin. Ipah bikin rumah, tiang yang ada berdiri nggak? enggak. Hancur. 3. Hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu ainihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ketika kita mati pada hari kiamat, yang pertama ditimbang sholat. Sholatnya benar, amal yang lain nilai. Sholat yang nggak benar, amalan yang lain nggak dinilai. Yang keempat, yang wajib haji yang mampu. Yang tidak mampu tidak haji nggak dosa. Yang harus zakat orang nisab. Yang tidak nisab nggak wajib zakat. Yang harus puasa orang kuat. Kalau sakit boleh diganti di hari yang lain. Bepergian diganti di hari yang lain. Kalau sakit letoy cukup dengan fidyah. Tapi sholat, selama otak tahu merah, kuning, hijau, selama lidah bisa merasakan manis, asin, pahit, dia wajib sholat. Makanya ngaji di info suruh diam kagak sholat. Lu makan doyan. Bagaimana kalau begitu dicabutnya balik jeroin? Kagaknya selalu bahaya tuh. Bahaya. Nah, makanya Mah, bagaimana caranya kita agar ketika kita sedang sakit tahu nih bahwa sakit ini adalah untuk menghapus dosa, bukan menjadi azab buat kita. Gimana caranya mau mengubah itu tuh, Mah? Ya biar tahu. Biar Oke. kita tahu, Bang. ubah. Kalau selama ini kita berpikir orang yang terbaik kata Nabi, orang yang banyak memikirkan tentang kematian sekarang. Kalau saya tahu besok mau mati, Mamah tanya, pengen pakai bedak nggak? Boro-boro. Enggak mau boro-boro. Pengen pakai lip penset? Buat apa? Boro-boro, Mah. Boro-boro, Iya. pengen ibadah, betul? Pengen ibadah. Kalau saya tahu saya ini akan hidup selama-lamanya, nyari dunia nggak berhenti-berhenti, iya apa iya? Iya. Ini hidup. Makanya Nabi mengatakan orang yang terbaik yang disukai oleh Allah, orang yang banyak mengingat kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Caranya bagaimana? Senang susah ibadah, bahagia sengsara ibadah, sehat sakit ibadah. Ini mah udah sakit di infus nggak ibadah. Kapan benernya hidup lu? Bukan Makanya. IPA, Bilang Mak. sama tetangganya, kan belum kelar gua Belum ngomong. kelar. Oh iya, Mak. Bilang sama tetangga lu Ipe. Makanya ngaji. Iya, ngaji Mas Sama Bedu. tetangganya Tetangga bilang. tuh nggak ngaji tuh. Hari gini, kalau tidak ngaji mau sampai kapan? Ya bener, Mah. Musibah sudah Masya banyak, Allah, astagfirullahaladzim. udah tsunami, Bencana alam. udah gempa, udah longsor, udah gunung meletus, udah segala macam, udah corona, tabarakallah. Kurang apa? Baru dikirim virus segede nano-nano. Kalau dulu nano-nano gede. Iya, iya. Lebih kecil nggak Emang kalau nano kelihatan? tuh istilah untuk yang molekul yang paling kecil tuh nano atom. nano. Itu kita tidak berdaya Iya. menghadapinya. Iya, iya, iya. Jadi harus kita sadar semalam kekuatan Allah gitu. Oke, baik. Jamaah, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Mas Bedu. tentang sakit, azab, atau penghapus dosa. Nah, pertanyaan pertama dari Dari situ ada. Jais Soekor. Hah? Jais seekor. Baju Syukur, syukur. Oh, Jais Soekor. Kata bisa ejaan lama. Maaf, Soekoer jadi. Syukur itu. Balik deh, balik deh. Jangan norak. Maaf ya. Ya. Jais syukur. Nah. Ya, berarti si Jais ini selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Amin. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau, Ma. Ada apa syukur? Mas, saya mau nanya. Dulu sewaktu masih sekolah, saya temperamen sekali kalau ada orang berbuat salah ke saya.
saya pasti langsung ngomel. Nah, sekarang saya divonis sama dokter terkena hipertensi. Ya. Apa ini azab buat saya ya, Mah? Apakah sakit saya ini akibat perbuatan saya dulu suka marah-marah? Oke. Hipertensi. Yang namanya penyakit itu ada penyakit fisik, Oke. ya kan? Fisik. Ya. Penyakit medis. Yang nampak ya. Oke. Ada penyakit hati. Yang kita jangan lupa jai syukur dari penyakit hati bisa berkembang jadi medis. Iya apa iya? Iya. Ya. Kita ketemu orang gedek banget sama dia. Kenapa dia jabatannya tinggi? Gue nggak naik. Kenapa dia udah kaya? Gue nggak coba. Kenapa bini dia cantik? Bini gue jelek. Misalnya. Kesel nggak? Kesel. Kesel. Awalnya hatinya kesel. Setiap saat tiap dia kesel. Lama-lama pusing. Meriang. Lama-lama jengkel. Akhirnya lama-lama matanya buram. Penyakit fisik akan datang ketika orang dimulai dengan penyakit hati. Makanya hindarkan penyakit hati. Maaf. Yang namanya penyakit ini bisa diobati dengan dua cara. Yang pertama, dengan yang tidak rasional. Misalnya dia kesal orang lain, maju dia belum, marah-marah. Lempar kursi, lempar meja, teriak-teriak. Lega nggak hati dia? Lega Lega, mah, Mah. karena terlampiaskan. Masalahnya selesai apa tidak? Belum. Enggak selesai. Harus ngebenahin piring, Ya. kursi berantakan, Belum merasa Guci, bersalah nanti. pecel, belum juga orang yang terluka di harapan kita. Iya. Artinya ini salah yang salah. Yang kedua, bagaimana kita menghadapinya? Ya Allah, kenapa bisa begitu? Makanya hadis Nabi mengatakan tidak boleh iri kecuali dua. Orang kaya yang selalu bersedekah, orang punya ilmu yang selalu berbagi. Kalau Anda pakai cara yang kedua dengan berdekat kepada Allah, tenang hati kita. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Kalau penyakit keturunan kayak diabetes dan hipertensi yang diberikan kepada kita Ya. itu jatuhnya Termasuk azab atau bagaimana itu, gimana Mah? ya? Maaf, yang namanya penyakit keturunan itu ada yang benar terjadi, mungkin sugestinya tinggi. Ada yang tidak terjadi. Coba bedu lihat, seorang ayah yang punya penyakit gula, anaknya 4. Apa 4-empatnya semua kena penyakit gula? Ya enggak dong. Mah. Pasti salah Jaga satu. kesehatan, jaga pola makan, banyak sholat malam, subuh di masjid. Hadis Nabi mengatakan orang yang bangun tengah malam, dia sholat malam, dilanjutkan subuh di masjid. Udara yang kita hirup membuat orang tadi sehat. Semua penyakit jauh dari dirinya. Allah menyertai dia. Makanya kekuatan yang terhebat kalau orang sembahyang subuh berjamaah di masjid, itu obat yang paling hebat, jauh penyakit dari kita. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Mas Bedu. Oke, aku ya. Siap. Oke nih, dari Agus Mbojo. Idi. Agus. Mboknya Jonya Agus. Agus Mbojo. Mbojo itu bini kan? Iya, Agus Berarti Mbojo. istrinya Agus Ita. Ita. Ini sudah menikah mah Agus Mbojo, karena Agus Mbojo mboten jomblo. Kalau bahasa Jawa tuh nggak jomblo. Ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Ada apa jomblo? Salah. Boten jomblo. Boten jomblo. Nggak jomblo. Ya boten, Mah, boten enten. boten nggak ada, boten enten. Apa benar mah sakit itu bisa menebus dosa? Jika iya, seberapa lama sakit kita sampai akhir hayat bisa menebus dosa kita selama hidup? Oh, bagus nih pertanyaan. Sama kayak yang tadi saya maksud nih, Mah. Apakah penyakit bisa menghapus dosa, bukan menebus dosa? Kalau orang sakit tadi bersabar dengan penyakitnya, bersyukur dengan nikmat Allah, banyak berzikir, lalu dia niat akan merubah yang salah jadi yang benar, yang ibadahnya kurang jadi baik, insya Allah orang tadi menghapus dosa. Tapi kalau dia tidak ada niat, semuanya boro-boro ngapusin dosa, panjang umur tapi tidak berguna, rugi. Aduh, sakit gak ada Rubah dosa pola nggak berpikir kehapus kita, ya, Mah. Ya begitu. Allah, iya.
Jadi benar ketika kita diberikan sakit, berarti mindset kita harus diubah supaya dosa kita terhapus pada saat kita Tetap sakit. jadi positif. Udah sakit, Alhamdulillah rugi. saya sakit ya Allah. Kemarin waktu saya sehat sehari baca Quran berapa juz ya? Baca buku agama berapa lembar ya? Iya. Dengerin ceramah Ustadz tuh di YouTube berapa orang ya? Selama saya sehat ngasih sama tetangga berapa ya? Berapa banyak 1 menit 1 helaan napas saya bertasbih, beristighfar. Itu yang ditanya. Begitu harusnya. Baru menghapus dosa, memperbaiki yang akan datang. Begitu cara berpikirnya. Bukannya malah mengeluh. Ya Allah, gara-gara sakit hari ini nggak bisa jualan. Ya Allah, ini gimana gitu ya Maya. Orang yang berkeluh kesah, orang yang sangat dibenci oleh Allah. Keluh kesah adalah kerjaan setan. Silakan, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Slamet Junedi. Selamat terus, amin. Amin. Itu temannya Agus namanya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Junaidi. Galau nih, Ma. Ada apa? Ada orang sakit karena kena corona, terus meninggal. Apakah benar, Mah, orang yang mati karena terkena corona, wabah lainnya itu tergolong mati syahid, Mah? Terima kasih. Oke. Syahid itu ada 3. 1. Syahid dunia akhirat. Orang yang mati membela akidah Islamiyah, maka dia langsung masuk surga tanpa hisab. Kecuali kalau orang syahid punya utang. Hati-hati. Orang yang punya utang walaupun syahid terganjal dengan hutangnya. Ya Allah. Punya utang nggak? Alhamdulillah ada, Mah. Belum lunas, aduh ya Allah. Iya, iya, Pengen Bang. lunas. Untung nggak nanya ke saya, Pak. Syahid dunia. Emang lu pernah punya utang? Pernah utang apa? Oh, kan, Pak? Untung nggak, apalagi mau nanya ke saya. Ada. 2. Iya, Pak. Syahid dunia. Iya, Pak. Orang yang mati membela, mempertahankan harta kekayaan. Misalnya rampok masuk ke rumah seseorang, yang punya rumah ngelawan, terbunuh, dia syahid dunia. Atau orang berperang, niatnya pengen dapat harta rampasan. 3. Syahid akhirat. Orang yang mati tenggelam, orang yang mati ketimpah benda keras, orang yang mati kebakar, orang yang mati melahirkan, orang yang sakit isi perut nih, termasuk corona, ginjal, paru-paru, misalnya jantung, Hati. itu termasuk syahid akhirat. Maaf dalam tanda kutip, jangan kalian mengira syahid dunia, syahid akhirat langsung masuk surga. Tidak. Tetap saja dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sakit itu kan kode dari Allah. Kebanyakan orang mati sakit dulu. Iya apa iya? Iya, Iya. Ya Allah, saya udah sakitan. Jangan-jangan Israel nungguin saya. Banyak berzikir dong. Banyak berzikir. Banyak istighfar, banyak taubat. Hadis Nabi mengatakan tidak akan diterima taubat seorang hamba sebelum goroh-goroh. Kan punten, sakit corona ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Seandainya dia sadar banyak bertaubat, itulah yang disebut dengan mati husnul khotimah. Amin. Gitu. Baik, Ma. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah, tadi Ipa dikasih sakit perut. Ipa mau banyakin bersyukur, Mah, biar ini bisa menghapus dosa Ipa. Itu yang benar. Benar. Ketika kita diberikan ujian berupa penyakit, berhamdalah. Karena dialah Allah yang memiliki alam dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sakit dari Allah, alhamdulillah diberikan sakit. Saya sadar betapa nikmatnya sehat. Betapa Allah sehat. yang memberikan kita sakit, Allah juga lah yang memberikan kita kesembuhan ya, Maya. Betul. Tapi dengan catatan kita berusaha. Berusaha. Diiringi dengan doa. Ya, jadi mulai sekarang kalau sakit langsung diubah mindsetnya. Itu adalah bahwa tanda dari Allah ya. Buat Betul. Anda dari Allah. Bisa jadi teguran juga ya, Maya, karena kemarin kita banyak melakukan kesalahan. Iya, boleh jadi. Baiklah, kalau gitu jamaah yuk kita berdoa bersama-sama bersama Mama Dede ya. Kita minta sama Allah agar kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Amin, ya Allah. Dan kalaupun kita diberi sakit oleh Allah,
jadikan sakit sebagai muhasabah ya. Kedekatan Ya. kita kepada Allah ya Pak. Muhasabah diri, Muhasabah diri. menghisab diri, namanya muhasabah itu. Betul, agar kita jadikan sakit ini sebagai penghapus dosa, bukan Ya. sebagai azab buat kita. Sama-sama kita berdoa. Teguran dari Allah. Bukan teguran dari Allah. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Bersyukur dengan panjang umur. Bersyukur dengan sehat walafiat. Bersyukur dengan rezeki darimu ya Allah yang barokah, insya Allah yang halal. Ya Allah, kesehatan kami pakai jalan yang Allah ridho ya Allah. Tapi kami tahu ini adalah dunia, tidak semua yang kami inginkan Kau kabulkan ya Allah. Kadang kami sehat, kadang kami sakit. Kami sadar ya Allah, ini adalah kehendak-Mu, ini adalah izin darimu ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami kesabaran ketika kami mendapatkan penyakit. Sadarkan kami tentang kesalahan kami ya Allah. Sadarkan kami tentang nikmat sehat yang begitu mahal, luar biasa yang tidak terhitung nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Bimbing kami jalan-Mu yang benar. Tanamkan kesyukuran, tanamkan keimanan, tanamkan ketakwaan. Sadarkan kami sisa umur yang ada agar kami pakai di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Ipe, Terima kasih Mas Budi, terima kasih Mama. mudah-mudahan Ipe sehat terus ya. Amin ya Allah. Dijaga Mas Budi kandungannya sampai nanti benar-benar waktunya persalinan tiba. Amin ya Allah. Amin, Semoga amin. juga Mas Bedu hipertensinya turun. Iya. Amin. Aku mudah-mudahan hipertensi turun, hiper income yang ada. Amin. Sama-sama Nabawi juga ya. Ya. Mudah-mudahan hipertensinya turun, ya kan overnya naik lagi. Ya. Wih, Ipa juga dong. Oh iya sama Ipa juga ya. Baik jamaah, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.